kerja. Gaji wakil gubernur untuk saya, juga dengan anggaran perjalanan dinasnya. Tidur-tidur aja kalian. Ya. Tidur-tidur aja ya. Gaji staf ahli untuk saya. Gaji keren. sekda untuk saya. Anti korupsi sedunia. Sip. Good. Good. Mantap. Mantap lah. Kang Dodi bisa hadir di depan gedung KPK melakukan demonstrasi. Itu salah satu simbol. Jadi sebagai pimpinan Pasar Jaya, tolonglah untuk Bapak Pramono Anung supaya semuanya ini kondusif, nggak ada pecah belah gitu. Tolong hentikan, tolong tegur si Eko ini ya. Masa mau melihara kayak gitu? Yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak Orang bayaran ya ternyata guys. ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal Sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat KDM Bepai. Maka dalam kesempatan ini ingin menyampaikan pesan moral dua hal saja. Satu, Yang waktu acara di Tasik katanya yang uang dikasih itu dari uang negara. Apa ada buktinya itu uang negara? Ya suruh Junjuan lo yang ini tuh. Lah kan Mas Eko yang bilangnya. Kan Mas Eko yang bilangnya kayak gitu. Warga DKI Jakarta sendiri ya. Janji doang. Kan kita itu memperbaikan jalan harus kita pungut dulu dari warga gitu. Emang ya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk orang apapun. Dodi Permana lagi-lagi bikin onar. Ya, kenapa boleh dibilang bikin onar? Karena mungkin suasana kurang rame ya. Dia mencoba menggoreng sebuah kasus yang tampaknya lama ya. Dari ketika Deddy Mulyadi menjabat menjadi seorang bupati ya. Ketika itu adalah kasus DPH ya. Dana bagi hasil pajak jadi sekitar 70-an miliar kalau tidak salah. Dan kemudian ini si Dodi Permana ini katanya mau ngasih solusi. Nah, ini solusinya cukup menarik. Seperti apa sih solusinya? Ini bikin kita tergelitik sih untuk apa ya, menyampaikan dari solusi sang legend gitu ya. Ini gurunya si Eko apa? Ayo kita play lah. Ya. Saya akan kasih solusi. Seluruh kesulitan akan saya kasih solusi. Tapi gaji kalian untuk saya. Gaji kalian. Dia diam aja, nggak usah kerja. Gaji wakil gubernur untuk saya, juga dengan anggaran perjalanan dinasnya. Tidur-tidur aja kalian. Ya. Tidur-tidur aja ya. Gaji staf ahli untuk saya. Gaji sekda untuk saya dengan operasionalnya 9 miliar. Oh, 9 miliar guys. Gaji DPR untuk saya. Semua tidur-tidur aja. Saya akan selesaikan semuanya. Paham ya? Dan iya paham. Kalau mau kritik harus datang ke Lembur Pakuan. Emangnya Deddy Mulyadi raja? Wah, gila. Right. Semua ditantang. Ditantang. Gubernur, DPR ditantang. Katanya mau dikasih solusi sama Dodi Permana ini. Gila. Memang ini orang terpintar kayaknya di Indonesia nih. Bukan Jawa Barat lagi, Indonesia. Ngeri. Sesosok gubernur misalkan orang-orang yang memang sudah apa ya namanya, teruji ya, sudah teruji. Ini mau dikasih solusi, malahan gajinya pun mau diambil, dipinta. Gaji gubernur, gaji DPR, gaji sekda, sekalian gaji presiden. Sikat ambil. Luar biasa memang. Jadi mereka disuruh tidur. Biasa di luar bang. Jadi Indonesia ini semua mungkin anggaplah, jangan di Indonesia ya, se-Jawa Barat. Dodi Permana nih yang mimpin ya, sendiri, yang lainnya suruh tidur. DPR suruh tidur ya, gubernur suruh tidur. Luar biasa ini Akang Dodi Permana ya. IQ-nya cerdasnya nih, sangat cerdas IQ-nya. Ngeri.
bisa mimpin Jawa Barat sendirian, disuruh tidur yang lain. Gajinya kita semua. Luar biasa ada ini. Coba ke pemerintahan nih, gubernur, DPR. Ini kasih jabatan nih, Dodi Permana di pemerintahan, kasih jabatan. Saya ingin tahu ya, seberapa cerdas ini Kang Dodi Permana bisa memperbaiki Jawa Barat yang luas, tapi dengan catatan ya tadi sendirian katanya. Oke, gue kasih jabatan. Lanjut. Aduh, iya si Dodi bebarawakannya hayu. Minta gaji KDM, gaji sekda, hayangna dibikin ke manehna. Aduh, aing geus kaciri stresna we. Kaciri naon. Geus sakadenge geura. Mana geura. Aduh, Dodi ya rek cageurna tuh Dodi ya. Bisa na babarawakan. Ayo nama eueuh. Lamun ngomongkeun soal kasus DBHP di Purwakarta, saat itu bupatinya Deddy Mulyadi yang hak desa hilang 71 miliar. Areueuh tah. Anak-anak bapak aing nu garalak teh kamar. Aduh, anu minta Sherlock tadina kurang rek di Sherlock tuh di KPK, rek di Sherlock di Bareskrim, rek di Sherlock di Kejagung. Tapi areueuh. Ini Dodi Permana kemarin kan sempat ke KPK ya, entah dia ke KPK beli gorengan terus mampir ke KPK. Tapi pada kenyataannya ini dia sempat berorasi nih. Tapi meskipun dia sendirian ya, berorasi dengan gagah, dengan semangat, berapi-api. Ini luar biasa dari seorang Dodi Permana ya. Dia itu sebenarnya sangat confident sekali gitu loh. Menurut saya ini keren sih. Patut diapresiasi lah. Nah ini sedang orasi ya, dan sepatutnya kita play. Hari anti korupsi sedunia. Sip. Good. Good. Mantap lah. Kang Dodi bisa hadir di depan gedung KPK melakukan demonstrasi. Itu salah satu simbol bahwa Kang Dodi benar-benar tidak omong-omong menjadi aktivis kampung yang ada di Kota Bandung. Tapi Kang, kalau misalkan KDM tidak merasa ada pelanggaran selama 3 tahun itu, dan pihak kepala desa pun tidak ada yang merasa dirugikan, Kadek kumaha tah. Ayeuna kan jadi gubernur Jawa Barat dari para ulama, pondok pesantren, lembaga, LSM, ormas, terus budaya pada negara itu padepokan, anu support dengan kinerja KDM, pasti terus tokoh masyarakat dan masyarakat yang tidak berbasis lembaga pasti tinggorowo Kang ke Akang bawa Akang ke omon-omon gitu. Oh gawe nak oh hasil nak capek-capek ke bau-bau sungut cina Kang kumaha tah jantos Kang hasilna hasil audensi di lain audensi merenya demonstrasi meren beda ya audensi meren di ruangan gitu ya no meren gogorowokan mendemonstrasi meren. Siap Kang, semangat terus, saya support kalau ada hasilnya. Wah hasilnya bayana Kang, aduh bikin memalukan Pak Kang jadi warga Jawa Barat asli. Biasa malu-maluin itu dia. Karena kasusnya udah lama gitu. Siap Kang, atau mohon salam di orang Ciamis. Ya memang Dodi Permana terus menggoreng dari kasus yang sudah lama ya teman-teman ya.
Padahal ya memang jika memang itu adalah sebuah kasus yang nyata, itu Dodi Mulyadi itu pasti udah diperiksa, kemudian jatuh ke penyidik. Tetapi memang dari kenyataannya itu memang gak ada. Itu hanya sekedar omon-omon aja dari seorang Dodi Permana yang mengada-ada gitu ya. Kemarin kan juga ketika Deddy Mulyadi bentrok dengan Jaksa Manap ya, itu juga dia mengatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur yang penuh arogansi ketika membongkar Bangli, dan kemudian dengan tega membentak ya, berdebat dengan seorang kayak kakek. Padahal kan Deddy Mulyadi kan meluruskan sesuatu yang sesuai peraturan, dan Jaksa Manap adalah mafia tanah gitu ya. Yaitu bukti nyatanya gitu ya. Kenapa sih banyak yang dalam arti percaya, nggak usah percaya lah, dalam arti secara logika aja ya, kita berlogika gitu. Dan ada juga seorang Eko Widodo, ini keponakannya satu perguruan. Ini tampaknya ada informasi siapa yang nyuruh. Nah, ini cukup menarik sih, maksudnya saya mau buka-bukaan ya. Orang yang nyuruh si Eko itu siapa ya? Orang yang nyuruh si Eko itu adalah Mbak Pipit. Nah, Mbak Pipit ini orang sangat benci sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, Mbak Pipit ini yang mengajukan proposal kepada Bang Laude, ya, yang bekerja di sebagai pimpinan Pasar Jaya. Tolonglah untuk Bapak Pramono Anung supaya semuanya ini kondusif, nggak ada pecah belah gitu. Tolong hentikan, tolong tegur si Eko ini ya. Masa mau melihara kayak gitu? Sepandai-pandainya bangun terbang, pada akhirnya dikecap juga. Wih, bangun dikecap ya, iya sih. Kira-kira pepatah mengatakan, ternyata kebongkar juga kan kelakuan Eko yang selama ini menjelek-jelekin KDM. Sekarang saya mau buka-bukaan ya. Orang yang nyuruh si Eko itu siapa ya? Orang yang nyuruh si Eko itu adalah Mbak Pipit. Nah, Mbak Pipit ini orang sangat benci sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, Mbak Pipit ini yang mengajukan proposal kepada Bang Laude, ya, yang bekerja di sebagai pimpinan Pasar Jaya. Tolonglah Laude ya, gitu ya, pimpinan pasar, supaya semuanya ini kondusif, nggak ada pecah belah gitu. Tolong hentikan, tolong tegur si Eko ini ya. Masa mau melihara kayak gitu? Nah, pertemuannya di mana? Pertemuannya di Brawijaya, ya, di Brawijaya, di kantor perubahan. Nah, udah tahu kan? Tah baraya kanyahoan aya mah jejak digital Bang Eko tetah tingali baraya apa kanyahoan geuning aya nama tah. Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak orang bayaran ya ternyata guys. Ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal 45 ayat 3, kemudian pasal 45A ayat 2, dan juga pasal 14 ayat 1 yang Undang-Undang 1 tahun 1946. Hoax Eko Widodo adalah warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia pemilik akun Twitter bernama @ekoboy. Eko merupakan penyebar hoax berupa tulisan dan postingan atau unggahan video hoax yang sengaja dibuat. Di akun Twitternya, Eko Widodo menuliskan, server KPU sudah disetting 01 menang 57%. Ini sesuai dengan hasil lembaga survei bayaran. Mereka kompak sekali memasang elektabilitas petahana di angka tersebut. Untuk para pengkritik-pengkritik yang kurang ajar, ya, para pembenci-pembenci KDM, ya, Anda harap was-was. Lihat video ini, nih. Ini nanti yang akan berhadapan dengan Anda, ya. Satpol PP aja taluk. Oke, kita pause dulu ya. Memang ada beberapa orang nih ya. Kemarin dari pertama yang terkenal itu Eko Widodo. Kemudian si Encap. Kemudian Dodi Permana. Ini orang yang paling serius ya, 3 serangkai. Dan muncul lagi si Kerak Telur. Tapi Kerak Telur udah tobat gitu loh.
karena apa yang dilakukannya tidak sesuai logika ya. Memang kebijakan Deddy Mulyadi sebenarnya kalau kita berlogis ya, memang sangat pro rakyat ya. Tetapi ingat, tidak semua kebijakan itu mulus-mulus aja, pasti ada cacatnya. Tapi ingat ya, bahwa yang cacat itu berapa, yang mulus itu berapa. Kita harus bisa berlegowo gitu ya. Kecuali Deddy Mulyadi banyak skandal, kemudian terbukti, itu kan nggak sama sekali kan, belum ya, saya katakan belum ya. Kalau sama sekali mudah-mudahan, tidak sama sekali mudah-mudahan, kita tidak tahu, namanya manusia. Tetapi inilah ya dari contoh-contoh orang-orang yang ingin menjatuhkan Deddy Mulyadi dengan berbagai cara, berbagai statement, dengan goreng-menggoreng. Meskipun ya bumbunya udah basi, bahannya udah kadaluarsa, udah digoreng terus gitu loh. Ngomong-ngomong, ini siapa sih yang bisa menormalkan orang ini nih? Ada orang yang sangat luar biasa, kata Bang Ojan ini. Aduh Bang Ojan, ini bikin penasaran sih. Langsung aja kita dengan play ya. Komandan Satpol PP yang baru ini. Saksikan videonya. Satpol PP. Siapa tuh? Gi, beresin semua Gi. Eta Gi anu sok ngeritik bapak Gi, jeung anu ngabenci ke bapak. Hah, kita baris berbaris Gi. Pusing apa? Pusing. Sudah kayak gini gimana kok rasanya kok? Eko Widodo orang DKI mau keluar rumah, mau belanja, mau aktivitas, mau kerja gak nyaman kan kok? Nah, alhasil ingat kok, di dunia kenege bakal kapangi jeung karasa ganjaran nyata dari hasil perbuatanmu sendiri. Pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, dimana kamu sudah cipta kondisi yang bikin resah rakyat Jawa Barat dengan ujaran-ujaran dan berita hoak yang kamu tujukan dan kamu sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat KDM Bapak Aing. Maka dalam kesempatan ini Aing ingin menyampaikan pesan moral dua hal saja. Satu, perlakukan dan pergunakanlah media sosial dengan arif dan bijaksana, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan asas manfaat dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, tetaplah kritis terhadap pemerintah, para pemangku kebijakan, para pemimpin-pemimpin di negeri ini sebagai wujud rasa dan tanggung jawab kita selaku warga masyarakat yang baik dan sayang terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan pesan moralnya. Salam waras selalu, panginten hatur nuhun kang sadayana. Iya, betul sekali nih yang disampaikan abang ini. Memang sebenarnya medsos itu harus digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, dan sesuai porsinya, bukan berlebihan. Kalau mereka kan terlalu berlebihan ya, dalam arti menggorengnya itu amat sangat keterlaluan. Apapun kebijakannya, mau ke Sumatera bantuin warga di sono, salah ya, katanya gak ngurusin warga. Di Bandung salah lagi, kan serba salah ya. Kan mereka pokoknya ya serba salah, mau diapain juga Deddy Mulyadi tetap salah gitu loh. Namanya juga buzzer. Ada junjungannya ya. Kita lanjut ya, kita play. Mau nanya,
tadi lihat di PT iya, Bang Bang. Eko. Bentar, kalau mau nanya, udah tahu kan ada dua hal Ya, yang ya, harus dijawab, kan? ya. Oke, itu lanjut. Tadi kan barusan Ya. lah lewat di PT-nya Ya. Bang Eko. Tadi kata Bang Eko yang waktu acara di Tasik katanya yang uang dikasih itu dari uang negara. Apa ada buktinya itu uang negara? Ya suruh Junjuan lo yang buktiin itu. Lah uang kan negara. Mas Jangan Eko yang gua. bilangnya. Kan Mas Eko yang Puter-puter bilangnya lagi kayak aja. gitu. Itu uang negara katanya Ya, itu semua terus yang- terus gini, sujud Ge, syukur gini, Kang Kalong gini, disembah-sembah Kang Kalong gua katanya kasih gitu. Sebentar gini, Kang Kalong gua kasih tahu ya. Pejabat negara itu kan tidak diizinkan berbisnis. Lu tahu nggak? Iya. Nah, Tahu terus nggak lo aturan? iya yang aku tanya itu Mas Eko tahu itu uang Sebentar, negara. lu buat nggak usah nyerocos, ini mau gue jawab. Lu tahu nggak pejabat negara itu tidak diizinkan berbisnis, lu tahu nggak? Iya. Terus Udah. yang bersama. aku tanya tadi kan itu Mas Eko tahu itu uang Ya negara. udah, gue dengerin dulu, lu jangan ngulang-ngulangin pertanyaan lo. Terus lu tahu orang kan? sujud segala kok dibahas-bahas. Sore Bang Eko. Warna merah di sini ya. Saya Pengen ini. nggak di sini apa namanya? Diperhatiin ya? Iya, diperhatiin. Iya. Apa lagi jalan? Mana janji-janji gubernur itu? Wah lu, marah dia. Pramono Anom. Anung, tapi Pramono. salah kau bilang ini. Rano Karno. Mana janjinya? Warga DKI Jangan Jakarta sendiri ya, doang dong. Ya sedih lah, Janji-janji Pak. doang. Kan kita itu memperbaikan jalan harus kita pungut dulu dari warga gitu. Emang bu, emang ya sini ya. Bukan saya ngejelekin ya. Warga di sini kan nggak kaya-kaya, bukan orang yang berada. Pak, dari mana uang warga? Emang Kan dulu janji apa? Harus ini dicor jalan, harus diperhatikan lingkungan. Ini belum ada itu hasilnya. Nah, kasar gini, wajib dong warga menagih janji gubernur. Iya, Nah, wajib lah, Pak. Makanya kita pilih itu si Pramono itu biar itu dia bisa naik jadi gubernur kan, Pak. ternyata kagak. Iya, datang belum ini. Selesai. Kalau Ini kan Lah, gini, Bu. swadaya, Pak. Uangnya kemana DKI kalau misalnya warga harus ngeluarin uang sendiri? Tahu kemana itu? Iya. Apa? Kemana itu? Oh nyampe sih, ntar dikirim duitnya. Sebenarnya mungkin mama ini nggak sadar Pramono ini sudah datang tapi di atas gitu di helikopter. Ya namanya juga gubernur teknokrat, bekerja secara elegan, masa ya harus belusukan ya, harus berkotor-kotor ya, ngonten lagi, udah najis itu nggak, prinsip dia itu nggak kayak gitu. Prinsip dia itu kerjanya dalam arti senyap ya, elegan, nggak kelihatan, nggak kerja kelihatan, kerja nggak kelihatan, pokoknya serba nggak kelihatan. Banjir suruh bikin giant seawall malah ngurusin got. Dibilangin kalau banjir nanti kalau jebol sampai ke Monas cuman bilang bismillah. Udah ya, kemarin modifikasi cuaca, anggaran modifikasi cuaca berapa itu nggak kaleng-kaleng guys, itu miliaran ya. Modifikasi cuaca itu sangat luar biasa. Lihat, daripada miliaran buat yang dihambur-hamburin cuman sekedar angin lalu, dalam arti cuman mengurangi sedikit, kenapa nggak bangun giant seawall gitu loh ya. Aneh sekali ya, dari logikanya itu aja nggak main ya. Kalau udah banjir nyalahin keadaan, nyalahin kiriman dari Bogor, kiriman dari laut. Kalau jebol mau apa lagi coba, banjir ya udah banjir gitu loh. Sekarang nyerah kalau banjir, kalau jebol udah, ini kita nggak bisa ngelawan alam. Itu bukan teknokrat, ngelas gitu. Tapi semoga saja semua itu kritikan yang halus ya Pak Pram dan juga Pak Dodi ya, semuanya kan harus bersinergi ya. Kritikan itu tetap tidak ada anarkisme, sarkasme gitu ya. Ini sekedar kritikan, tanda sayang agar semua pejabat itu dalam arti stabil ya, nggak melancang melancang sini. Kalau melenceng aja udah, itu kayaknya perlu
diobati gitu. Ya cukup sini ya pada teman-teman ya, semoga menambah informasi, nggak bisa berpanjang-panjang ria dalam berkomentar. Ini sudah cukup dan maaf sekali jika menyebabkan dalam penyampaian. Ini semoga saja menjadi hiburan gitu ya, nggak usah dibawa berlebihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.